Switch 5 ini bisa disetting untuk keperluan backup atau keperluan lainnya ya. Intinya gini Pak. Nah, ada diffuse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini 1, 2 kita nggak dikasih tahu sama pabrik Pak. Kalau di Switch 3 ini untuk speed komunikasi Pak. Jadi contohnya gini. Ini produk multipi generasi 5. Ini speed komunikasinya sudah di Switch 3-nya dinaikkan Pak. Nah, kalau misalkan kita mengganti outdoor unit yang lama, misalkan seri multipi 2 atau multipi 3 dengan indoor yang seangkatan sama dia ya, indoornya kita nggak ganti tapi outdoor multipi 3 kita ganti dengan multipi 5, maka setelah kita pasang outdoornya, deep switch nomor 3 nya harus kita turunkan Pak. Jadi biar outdoor multipi ini bisa berkomunikasi sama indoor seri lama gitu Pak. Ya, gitu. Kalau kita pasangnya semua produknya baru, indoor atau outdoornya seangkatan gitu ya, jadi Nomor ini 3 tetap naik. nomor 3 nya harus kita naikin Pak. Gitu Pak. Oke, terus deep switch nomor 4 ini kita nggak dikasih tahu juga ya, ini cuma sebatas untuk mode running aja. Terus yang dikasih tahu deep switch nomor 5 ini untuk keperluan di lapangan, Backup. ya, backup dan lainnya, dan setting-setting fungsi. Deep switch nomor 7, nomor 6 ini untuk slab master Pak. 6 dan 7 untuk slab master. Kalau deep switch 6 nya naik, berarti slab 1 Pak. Kalau misalkan ada kapasitas lebih besar lagi, ada slab 2, maka 7 nya naik ya. Namanya turun enggak? Iya, turun Pak. Perlu reset power nggak Pak kalau merubah ngadresin begitu? Iya, harus reset. Kan harus di awal Pak, Jadi pada saat startup kan, ini ada outdoor master, ada outdoor slab. Nah, yang slab di switch 6-nya kita naikkan Pak, gitu Pak. Ini yang slab 1, misalkan ini slab 1 ya. Nah, nanti kalau slab lebih besar lagi, ada slab 2, Berarti nomor 7. 7-nya naik, gitu Pak. 7 naik. Terus ada slab 3, 6 7-nya dinaikkan Pak. Nah. Oke, ini ya, ini sampai slab 3 Pak. Di awal, di startup kan kita harus setting seperti ini ya Pak ya. Nah, nanti kalau kita mulai masukkan power, kita patokannya lihat di deep switch di master Pak. Nah, contohnya gini, kita buat kombinasi master slab 1, slab 2, slab 3 ya. Misalkan master slab 1-nya, masternya 26 PK, terus slab 2-nya 24 PK, slab 1 20, maaf saya ulang ya, master 26 PK, slab 1 24, slab 2 20 misalkan, terus slab 3-nya 16 Pak. Nah, pada saat power masuk, seharusnya di deep switch master ini, maaf, di 7 segment outdoor master ini, dia akan muncul kombinasi dari ke seluruh indoor itu Pak. Nanti muncul angka 26, oh ini master, terus slab 1 muncul 24 gitu Pak. Nanti slab 2-nya 20 gitu Pak. Terus terakhir slab 3-nya 16 Pak. Berarti komunikasi kabel ini Pak, yang urutan 1 2 ini nih, dari outdoor master slab 1 slab 2-nya berarti udah kebaca semua Pak. Udah normal gitu Pak. Koneksi ini ya. Benar gitu Pak. Nah, tinggal namanya dilakukan proses auto address. Auto address di LG paling murah Pak, paling gampang ya, paling mudah gitu Pak. Tinggal tekan tombol merah ini, tahan 5 detik, nanti muncul angka 88, kita lepaskan, tunggu sampai 7 menit Pak. Nanti akan ngebaca jumlah indoor unit yang kita connect Pak. Nah, konekan indoor unit ini kan dari terminal 34 ini nih, urutan ini nih, 34 ya, tinggal di looping aja ke masing-masing indoornya Pak. Indoor ke 1, ke 2, ke 3, 4, sampai indoor terakhir gitu Pak. Kalau udah selesai ya kita tinggal startup aja manual satu-satu ya di sini, di masing-masing remote indoornya. Nah, kalau beralih ke topik di sini nih, di view nomor 5. Nah, ini kita naikkan nih. Ini ada mode function Pak. Nah, ya, nanti Bapak bisa pilih misalkan function 1 nih. Oh, ini kita nggak pakai cool heat selector FN2. Ini kalau kita pasang air hood ya Pak ya, ducthood. Ya, dinaikkan RPM-nya. Misalkan mau opsi berapa nih? Oh, opsi 3 maksimal.
opsi 1, opsi 2, opsi 3 paling tinggi ya. Ini maksimal berarti buangannya Pak kalau 3 itu. Kalau misalkan cukup pakai opsi 1 ya pilih aja opsi 1 Pak. Kalau nggak mau pakai ya tinggal pilih yang di off gini Pak. Terus balik ke menu berikutnya lagi, function FN 1, 2, 3. Kalau 3 tadi mengurangi noise pada malam hari Pak. FN 5 kalau pakai central control ya Pak ya. Di sini misalkan odornya di gedung tersebut ada 10 sistem Pak. Maka nanti di masing-masing sistemnya kita tulis kita masukkan odor ini angka 1, nanti yang master berikutnya masukin 2 gitu Pak, 3, 4 dan seterusnya Pak. Ini sesuai dengan jumlah sistem yang ada di proyek tapi. Ini biar bisa dikontrol sama central control Pak. Totalnya sampai 254 ya Pak ya. Jadi, total sistemnya Pak. Kemudian menu-menu lain ya yang sekiranya kita perlukan bisa dipilih. Ada FN8 buat nurunin, buat nyeting target pressure Pak. Misalkan target pressure bawaan kan 800 kPa Pak. Misalkan kita ingin lebih hemat energi Pak, ya nanti kita bisa setting di FN berapa gitu ya Pak ya, dari sisi target pressure-nya Pak. Terus ini FDD lebih ke buah startup Pak, FD7 atau FD8 ya. Kalau untuk cooling FD7, kalau FD heating FD8. Terus service Pak, di sini service ada SE1, ini buat pump down Pak. Jadi pump down di caranya sama seperti AC biasa ya. Kita tutup pipa liquid di sini Pak, tutup pipa liquid. Nanti kalau sudah tutup, kita klik di sini enter. Ini singkatannya ada pump down Pak. Ya. Berarti ditutup dulu Pak. Iya, ditutup dulu Pak, pump down. Nanti kita tekan enter. Nanti kompresor lama-lama akan bekerja ya sampai mengumpulkan refrigeran gitu Pak. Gitu. Nanti kita habis sholat aja ya Pak ya, kita praktekkan ya Pak ya. Gini Pak. Oke. Terus ada juga pump out. Ini udah lanjut. Nanti saya reset aja dulu ya Pak ya. Nanti namanya ada SE2, SE3 dan seterusnya Pak. Saya reset dulu. Untuk setting yang tadi ini Pak berlaku buat multi V4 juga berlaku ya, sama ya? Beda? Ada bedanya sedikit sih Pak. Bedanya sedikit. Harus ngecek ke buku panduannya Pak. Kalau untuk pump down itu unit keadaan hidup Pak. Pump down harus dimatiin dulu semua indoornya Pak. Indoornya matiin dulu semua. Jadi unit standby power ya Pak. Baru kita naikkan ini ya, deep switch nomor 5-nya. Pak, Ya. kalau misalkan salah setting, misalkan unit ini kita setting sebagai master ya dengan deep switch itu, tapi dia kapasitasnya di tengah-tengah nggak paling besar, itu error atau gimana? Sebetulnya sih itu nggak error sih Pak ya. Cuma emang kan kalau dilihat kondisi instalasi kan harusnya master ini yang pertama ke pemipaan Pak. Dekat odor gitu ya. Pemipaan Pak. Itu mesti begitu ya Pak? Iya, jadi harusnya master tuh yang paling gede kapasitasnya Pak. Ada pernah kebalik Pak, misalkan masternya yang paling gede di paling jauh dari indoor gitu? Oh, enggak sih Pak. Ya. Kita belum pernah ngetes sih, misalkan masternya 26 PK, terus ada slab 1 20, slab 3, slab 2-nya 16. Terus kita iseng-iseng masternya yang diubah jadi 20 gitu. Kita belum pernah nyoba coba gitu. Jangan coba-coba. Nanti rusak beneran. Rusak bener. Ntar nggak tahu Pak kalau nggak dicoba Pak. Ini kita naikkan di switch 5 ya Pak ya, function. Terus kita geser, kalau udah ini dinaikkan kan tampilannya di function gini Pak, function. Kita geser ke service ya. Nanti pilih SE2. Kalau SE2 tadi pump out Pak.
tulisannya di sini PO ya. PO ya. Ini yang ditunggu-tunggu. Come out. Nah, ini nggak bisa di back, jadi tetap kita reset lagi gitu Pak. Resetnya warna merah ya. Yang abu-abu Iya, ini Pak, abu-abu. abu-abu. Kalau ini buat tekan enternya Pak, Oh, merah. ya. Jadi kalau sistem dapat power Pak di awal, ini akan muncul tampilan begini Pak. Yang 88 tadi belum nggak tampil gitu Pak. Enggak, kalau 88 Setelah kita tekan tombol merah ini tahan 5 detik Pak, baru muncul 88. Buat auto Auto address address ya. Nah ini kan outdoornya cuma 12 PK Pak, jadi munculnya cuma 12 aja gini Pak. 12. Kalau outdoornya banyak, nanti muncul misalkan 26, 20. Ini total kombinasinya 12 ya gitu Pak. 12 unit Iya. indoor atau 12 HP Pak kapasitasnya. 12 PK. Oke, ini function. Nanti balik lagi ke service. service. Ini ada SE3 ya. SE3 itu namanya vakum Pak. Kalau bapak-bapak sudah lakukan penggantian komponen ya, ganti kompresor atau ganti komponen lain ada pemipaan yang butuhnya ada pengelasan, maka kita harus lakukan SE3 Pak, pemakuman Pak. Jadi biar si katup solenoid, katup ekspansi ini ngebuka full semua Pak. Nah ini udah ngebuka semua Pak. Baru dipakai. Iya, baru nanti kita vakum gitu Pak. Takutnya antara pipa ini kan ada yang kejebak gitu ya Pak ya. Ini solenoid, ini antara solenoid nutup rapat nih. Nah, kalau nggak kebuka gini kan masih ada udara biasa gitu Pak. Oke, ini divakum. Itu untuk durasi berapa lama itu Pak? Atau pemakuman? Apa otomatis dia akan pop sendiri? Nah, sebetulnya kalau vakum kan tergantung dari pompa vakum sama vakum gauge-nya Pak. Kalau sudah misalkan 1000 mikron nih aman, ya udah kita stop aja, nanti kita langsung reset gitu Pak. Misalkan sudah selesai, ya udah kita reset aja Pak di sini. Reset lagi. Ya, kita sholat dulu. Satu lagi Pak. Intinya si palap-palap ini biar bisa kebuka semua aja Pak pakai pemakuman itu Pak. Atau bisa juga nanti misalkan kita pemakuman seluruh pemipaan Pak. Itu pun sama. Nanti ngebuka ekspansi di indoor pakai vakum juga gitu Pak. Jadi biar iya, biar si ekspansi di indoor ikut ngebuka full juga gitu Pak. Ini kombinasi total outdoornya 12. Ini karena satu modul munculnya 12 juga Pak. Kalau udah selesai setting, berarti nomor 5-nya turun. Apa Iya, enggak? udah nanti turun Pak. Jika turunkan Pak. Nah, ini balik ke servis ya. Nanti yang cukup penting ada namanya backup Pak, SE4. Tuh, kompresor. Ya, ini kalau ada kerusakan PCB sama kompresor ya. Nah, kalau muncul kode error kerusakan PCB atau kompresor kan jadi keseluruhan outdoor ini mati semua Pak. Error. Misalkan kita tahu kondisi yang rusak di outdoor yang slab atau di slab 1, slab 2, slab 3 lah ya. Misalkan slab 1 rusak nih, otomatis kita perlu backup yang kompresor yang slab 1 itu Pak. Kita datangin ke outdoor yang slab 1. Kayak kita naikkan SE4, kita naikin di sudut 5, nanti pilih SE4. Nah, nanti kita pilih kompresornya. Nah, kalau kompresornya yang masalah kompresor 1 ya kita pilih 1 ya. Kalau 2 berarti 2. Jadi fungsi backup ini dasarnya dari pabrik kan nggak diatur Pak. Namanya settingnya default ya Pak ya, off ya Pak ya. Off. Nah, jadi biar nggak ngeganggu operasi, kita harus ubah jadi on gini Pak. Ini kita on. Gitu, Pak. Di on berarti Berarti Udah nge-backup. istilahnya
kompresor ini Dimatikan. dimatikan, Tidak Pak. difungsikan. Di freeze gitu Pak. Nah, di freeze. Nah, kalau kita sudah ganti kompresornya, kita harus rilis lagi Pak, nanti buka PCB ganti, kompresor ganti, ini kita ganti, balik ke off lagi Pak, off, oke, baru kita reset Pak, oke, sudah Pak gitu Pak. Jadi RP itu hasilnya. Jangan dulu balikin lagi tuh. Yang 5 turun dulu. Gitu Pak, sudah. Kalau yang 3 emang posisi naik terus ya Pak? Iya, kalau 3 ini kan selama indoornya Satu. misalnya masih seangkatan gitu ya Pak, ya otomatis 3-nya naik Pak. Kecuali kalau misalkan Bapak ada pekerjaan nih, Indoornya multipi yang lama. multipi 3, outdoornya diganti tapi indoornya yang lama, nanti Bapak harus turunin diffuse 3-nya Pak, Oh iya iya iya. biar mau komunikasi lagi Pak. Soalnya ini speed komunikasi di outdoor ini lebih cepat dibanding yang indoor lama gitu. Oh, kalau pakai indoor multi yang seri 4 berarti pakai yang seri 5 bisa, cuman itu Turunin dulu. Kalau misalnya lupa nggak diturunin, ada kode errornya nggak Pak? Keluar Nanti kode error. error Pak, nggak bisa kebaca Pak. nggak bisa kebaca berarti. Aku malah kagak bisa Pas kebaca. di auto address Bapak nggak nemu sama kali indoor. Speednya beda Pak. Yang ini 9.600 bps Pak speednya. Kalau yang indoor yang lama cuma 4.800. Ya. Nggak berubah jadi RP.